Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Irfan Ubaidillah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu mengenai Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Naksabandiyah Khalidiyah, Ahlus Sofa wal Wafa, Nasihat Ustadz Abdul Wahab, dan Nasihat Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Naksabandiyah Khalidiyah menurut Syekh Muhammad Nawawi sebelumnya dalam kitabnya yang berjudul Maroqi al-Ubudiyah, pengertian tarekat adalah menjalankan kewajiban dan kesunahan, meninggalkan larangan, menghindari perbuatan mubah dan yang tidak bermanfaat, serta sangat berhati-hati di dalam menjaga diri dari perkara yang dapat menyebabkan syubhat atau syubhat baru sampai mendekati keharaman. Semua dilakukan untuk menciptakan pribadi yang wiroi dan riyadhah. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan adalah ibadah sunnah pada malam hari, puasa sunnah, serta berkata yang terpuji. Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah merupakan anak cabang dari Tarekat Naksabandiyah. Pengikut dari Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah memiliki keturunan awal mereka melalui Syekh Ghulam Ali Dehlavi. Sejak abad 19 Masehi, India menjadi pusat organisasi dan intelektual utama Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Ghulam Ali yang memiliki sebuah khanaqah atau pondok di Delhi memiliki perhatian khusus terhadap pengagumnya yang tidak hanya berasal dari India saja, tetapi juga dari Timur Tengah, Asia Tengah hingga saat ini. Khanaqah pondok masih berdiri kokoh walaupun pernah terasa akibat kekuasaan Delhi kepada bahasa Inggris pada tahun 1857 Masehi. Maulana Khalid Al-Baghdadi merupakan pengganti Ghulam Ali yang mana telah membawa Naksabandiyah ke zaman modern. Maulana Khalid berperan sangat penting dalam perkembangan tarekat ini sehingga keturunan dari para pengikutnya dikenal sebagai kaum Khalidiyah ataupun dipandang sebagai kaum Mujaddin. Khalidiyah tidak begitu berbeda dengan leluhurnya Mujadiyah. Maulana Khalid berusaha mencetuskan tarekat yang terpusat disiplin dan terfokus pada pribadinya. Untuk menerapkannya, menggunakan konsep ibadah robitoh atau konsentrasi pada Maulana Khalid sebelum dzikir dimulai. Lalu, yang kedua adalah Ahlus Sofa al-Wafa yang merupakan pondok pesantren Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah di Sidoarjo. Pada tahun 1880-an, Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah mengalami perkembangan yang signifikan. Orang-orang yang berhaji dan meminta ilmu pada syekh-syekh di Arab merupakan faktor utama di balik perkembangan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Sejarah Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah di Yayasan Pesantren Ahlus Safa wal Wafa Simo Ketawang Wonoayu Sidoarjo dengan bimbingan Mursyid Tarekat Kiai Haji Nizam As-Sofa bermula dari sebuah pengajian yang dipimpin ayah Kiai Nizam, Kiai Haji Syaiful Huda. Setelah kembalinya Kiai Nizam dari Mesir pada tahun 2000, beliau diutus untuk mengisi majelis kajian itu. Pada mulanya kajian itu hanya diikuti beberapa kerabat saja, hingga akhirnya banyak yang minat untuk mengikuti kajian tersebut. Tidak hanya mengisi majelis kajian saja, akan tetapi Kiai Nizam juga sempat mengajar di pondok Kiai Haji Muhammad Abdul Hayy. Dikarenakan pada saat itu Kiai Haji Ahmad Syaiful Huda menjadi khalifah di pondok tersebut. Majelis kajian ini mulanya nomaden atau namun akhirnya salah seorang jamaah ada yang berminat mewakafkan tanahnya bekas kandang ayam untuk dijadikan tempat pengajian, tepatnya berlokasi di daerah Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2002, Kiai Nizam mempunyai keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga tarekat sendiri dan akhirnya didirikan pondok tersebut di desa Simo Ketawang Wonoayu Sidoarjo yang letaknya tidak begitu jauh dari desa Tanggul yang sekarang menjadi Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Pengajian tasawuf masih berlanjut dilaksanakan hingga pada tahun 11 Maret 2007 didirikannya Tarekat Naksabandiyah Mujadiyah Khalidiyah
Tetapi tarekat ini lebih dikenal atau lebih disingkat dengan Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah. Mursyid yang mengembangkan tarekat tersebut yaitu Kiai Haji Nizam As-Sofa. Tujuan didirikannya tarekat ini karena banyaknya jamaah yang ingin dibaiat serta Kiai Nizam juga ingin membuka mata orang-orang yang menganggap sebuah tarekat itu buruk dalam melihat kenyataan masih banyak orang yang belum mengetahui atau paham mengenai ilmu tarekat. Sehingga mereka berusaha untuk menghilangkan prasangka buruk terhadap para ulama ahli tarekat. Para ulama tarekat senantiasa memberikan wejangan tarekat yang bersumber pada Al-Quran dan hadis yang diterima secara ittisal kepada Rasulullah SAW. Bahkan tujuan pencapaian ajaran tarekat yaitu menjalankan syariat dengan jalan yang teratur sesuai keadaan yang ada supaya mencapai hakikat hidup yang sesungguhnya. Kakak Kiai Nizam yang bernama Kiai Syahlan Tholib merupakan pengamal tarekat. Beliau adalah yang guru mursyid dari Kiai Mas'ud Pagerwojo. Kiai Nizam As-Sofa dibaiat oleh salah satu mursyid tarekat Naksabandiyah Kholidiyah, Syekh Khadrun Yahya, melalui perantara khalifahnya Kiai Haji Hasan Munasib. Yang mengukuhkan kemursyidatan beliau adalah Habib Lutfi bin Yahya pada tahun 2007. Lalu selanjutnya ini adalah paparan penelitian lapangan yang kami terima di lapangan. Itu pertama kami menghadap kepada pimpinan kepala yayasan yaitu Ustadz Abdul Wahab, dan di sana kami sudah diberi pelajaran tentang bagaimana jangan mudah bersuudzon terhadap seseorang, apalagi lebih-lebih orang itu adalah orang baik ataupun orang soleh. Dan juga kepada guru-guru kita, kepada dosen-dosen kita. Mengapa demikian? Karena mereka dosen itu dipilih menjadi dosen, itu sudah ada jalan dari Allah dan itu sudah berkah sendiri. Maka dari itu janganlah kita mudah untuk bersikap suudzon kepada mereka. Dan di awal memang Ustadz Abdul Wahab sendiri terlihat kurang dapat menerima kami sebagai seorang peneliti lapangan karena kami tidak memiliki surat ataupun apapun itu yang bersifat administratif. Tetapi di akhir Ustadz Abdul Wahab tetap membimbing kami agar dapat bertemu dengan Kiai Haji Nizam, Muhammad Nizam As-Sofa. Nah, dan dari paparan beliau, kalau ingin menemui atau melakukan penelitian lapangan, kita diberitahu bahwa pengajian di tarekat akan dilakukan setiap malam hari, dan itu dilakukan karena ada hal-hal yang dimiliki oleh malam hari tersendiri, dan saya lupa hal tersebut. Lalu setelah kami menunggu malam, kami dapat menemui Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Kami ditanyai apa yang kita dapat sebelum bertemu dengan beliau, dan penjelasannya adalah untuk berhusnuzon kepada orang. Dan itu dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa dengan ada beberapa tingkatan di selanjutnya. Ketika seseorang sudah melakukan husnuzon, maka akan tercipta perilaku baik, yaitu husnul khuluq dari seseorang tersebut. Nah, ketika sudah melakukan husnuzon dan husnul khuluq, akan lanjut lagi di tingkatan hubbul mu'minun, dan orang yang dalam tingkat hubbul mu'minin ini akan sulit untuk bersuudzon kepada orang lain. Gitu. Kalau sudah mencintai seluruh umat mukmin, seseorang ini akan lebih hormat kepada setiap orang muslim gitu. Karena itu semua tingkatan-tingkatan yang didapati ketika kita meninggalkan suudzon kepada orang lain. Lalu di akhir tingkatan kita akan mendapatkan rahmatan lil alamin, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan bahwa dapat dimulai dari kerabat, lalu orang-orang terdekat kita, karena itu akan menjadi efek obat nyamuk seperti paparan Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Lalu ada juga 5 larangan yang mewakili jari tangan kiri, itu yang berawal dari suudzon. Suudzon ini adalah tingkat pertama, yaitu